Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hera Darwin dengan NIM 72001200004 kelas A dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai review jurnal dari jurnal internasional yang judulnya Vitamin D and Reduce Academic Stress of Health Students atau vitamin D dan hubungannya mengurangi stres akademik mahasiswa kesehatan. Nah, jurnal ini disusun atas 4 penulis. Yang pertama, Yuni Kusmeyati, dan yang kedua, Emi Suryani, dan ketiga, Luki Herawati, dan yang terakhir yaitu Amalia Firdausi. Abstrak dari jurnal ini yaitu di mana kondisi stres dapat menurunkan kemampuan akademik, mempengaruhi nilai rata-rata siswa, dan mendorong perilaku negatif. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh vitamin D dan penurunan stres akademik mahasiswa kesehatan. Penelitian ini menggunakan uji coba terkontrol secara acak. Dan sampel penelitian ini adalah 77 mahasiswa kebidanan yang tidak menderita penyakit kronis dan mengalami stres akademik. Mereka semua sepakat untuk menjadi subjek studi. Nah, dari 39 responden dalam kelompok perlakuan diberikan 1 tablet suplemen vitamin D 400 mg setiap hari selama 30 hari. Kelompok kontrol diberi placebo. Stres akademik dinilai dengan depresi, kecemasan, dan skala stres atau DAS 42. Data dianalisis dengan menggunakan regresi linear. Nah, kemudian tahun jurnal ini dikeluarkan pada tahun 2020. Hasil penelitian. Dari hasil penelitian pada jurnal internasional ini adalah menunjukkan suplemen vitamin D dapat menurunkan tingkat stres setelah pengobatan suplemen vitamin D dan paparan sinar matahari. Stres akademik siswa berkurang menjadi 24,43 dari 37,87. Nah, penurunan skor stres akademik ini lebih besar dibandingkan dengan kelompok kontrol tanpa vitamin D, yaitu 37,6 sampai 37,15. Nah, hasil penelitian ini juga menggambarkan prevalensi stres akademik mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 68,4% mahasiswa kebidanan itu mengalami tingkat stres sedang. Hasil ini menunjukkan prevalensi yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh vitamin D dalam penurunan stres akademik mahasiswa kesehatan. Nah, metode penelitian yang digunakan pada jurnal internasional ini yaitu menggunakan rancangan uji coba terkontrol secara acak atau RCT. Sampelnya adalah semua mahasiswa kebidanan yang tinggal di asrama. Nah, dari diskusi studi ini menemukan bukti efek menenangkan dari pemberian suplemen vitamin D pada stres akademik pada mahasiswa kesehatan. Ini konsisten dengan temuan sebelumnya bahwa vitamin D sangat penting untuk produksi otak, hormon serotonin, yang dimana hormon ini berperan penting dalam menciptakan kondisi mood. Nah, jadi kesimpulan dari jurnal internasional ini yaitu pemberian vitamin D terbukti memiliki pengaruh yang signifikan, efek yang menguntungkan pada stres akademik. 1 dosis vitamin D 400 setiap hari selama 30 hari dapat mengurangi stres akademik hingga 11,28 poin. Untuk mengurangi stres akademik, mahasiswa disarankan untuk mengkonsumsi vitamin D dan mengekspos kulit mereka ke sinar matahari dengan ultraviolet. Teman-teman, kemudian saya akan mereview jurnal nasional di mana judulnya yaitu Obstructive Sleep Apnea atau OSA dan hubungannya dengan defisiensi vitamin D, atau dalam bahasa Inggris yaitu Obstructive Sleep Apnea and its association with vitamin D deficiency. Nah, di mana jurnal ini ditulis oleh Dendi Fahsi Al-Ghifari. Nah, adapun abstrak dari
Jurnal ini yaitu diperkirakan sebanyak 2-4% dari total populasi parubaya menderita apnea tidur, dengan kecenderungan pada pria dibandingkan dengan wanita. Nah, efek jangka panjang OSA ini antara lain gangguan fungsi kognitif, resistensi insulin, penyakit kardiovaskular, dan depresi. Nah, penelitian ini mengenai hubungan antara vitamin D dan keparahan OSA telah menjadi perhatian penting karena kekurangan vitamin D ini juga menjadi masalah medis yang umum di seluruh dunia dan prevalensinya meningkat seiring dengan obesitas, gaya hidup yang tidak banyak bergerak, paparan sinar matahari yang terbatas, dan penuaan. Adapun tujuan dari studi literatur ini adalah menunjukkan pengetahuan hubungan antara OSA dan dengan adanya defisiensi vitamin D. Metode penelitian ini merupakan literatur review dengan melibatkan 18 pustaka. Hasil berbagai penelitian menunjukkan adanya hubungan antara defisiensi vitamin D dan OSA yang disebabkan oleh mekanisme patogenetik yang kompleks dan dipengaruhi oleh beberapa faktor perancu. Ditemukan pasien dengan OSA ini yang parah berkaitan dengan kekurangan vitamin D. Metode penelitian ini juga karena menggunakan studi literatur review dengan peneliti yang berperan mencari dan menggabungkan intisari serta menganalisis fakta dari sumber ilmiah yang sesuai kriteria valid dan akurat. Studi literatur menyajikan kembali materi yang diterbitkan sebelumnya dan melaporkan fakta dan analisis baru. Nah, tinjauan literatur menyajikan ringkasan berupa publikasi paling relevan, kemudian membandingkan hasil yang disajikan dalam makalah. Nah, penelusuran sumber pustaka dalam artikel ini melalui database PubMed dan Google Scholar. Sumber pustaka yang digunakan dalam penyusunan melibatkan 18 pustaka dan pemilihan artikel sumber pustaka dilakukan dengan melakukan peninjauan pada judul, abstrak, dan hasil yang membahas tentang hubungan defisiensi vitamin D dengan OSA. Hasil studi literatur ini berupa publikasi yang relevan. Hasil dari jurnal nasional ini yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Goswami mengenai keterkaitan konsentrasi yang lebih rendah dengan prevalensi yang lebih besar dan meningkatkan keparahan OSA. Kelompok kontrol dibagi menjadi 4 kelompok pasien, yaitu pasien non-OSA, pasien dengan OSAS, derajat ringan, sedang, dan berat. Hasilnya didapatkan bahwa subjek dalam kuartil 25 terendah berada pada peningkatan risiko apnea tidur parah dibandingkan dengan subjek di kuartil 25D tertinggi. Indeks massa tubuh dan lingkar leher menjadi prediktor independen dari rendahnya kadar serum 25 di OSAS. Nah, adapun simpulan dari jurnal nasional ini yaitu hubungan antara defisiensi vitamin D dan OSA disebabkan oleh mekanisme patogenetik yang kompleks dan dipengaruhi oleh beberapa faktor perancu. Fakta bahwa kekurangan vitamin D tampaknya umum di antara pasien OSA menunjukkan bahwa screening harus dilakukan jika ada indikasi klinis. Dari berbagai penelitian ditemukan bahwa pasien OSA yang dievaluasi memiliki kekurangan vitamin D yang secara umum itu berkaitan dengan OSA yang parah. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk menilai efek suplementasi vitamin D pada keparahan OSA. Penelitian lebih lanjut dengan menyesuaikan yang tepat dengan faktor perancu juga diperlukan untuk dapat menjelaskan lebih lengkap hubungan dan mekanisme kekurangan vitamin D pada OSAS dan kebutuhan suplementasi. Mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.